Ketika kita terlalu berfokus pada hasil akhir yang memuaskan gitu ya, maka disitulah kinerja kita itu atau usaha kita disabotase. Pernah nggak kita sangat menginginkan sesuatu sampai kita tuh benar-benar mencurahkan waktu, energi kita, pokoknya kita tuh berusaha sangat amat keras gitu loh untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Tapi instead of mendapatkan hal tersebut, kita malah gagal gitu. Pernah nggak? Pasti nggak sedikit ya yang pernah. Nah, hal tersebut itu ternyata benar-benar ada istilah khususnya gitu loh. Istilahnya itu the backwards law atau the law of reverse effect, yaitu hukum kebalikan gitu. Dan itu tuh pertama kalinya dicetuskan oleh philosopher Alan Watts. Jadi itu tuh menandakan bahwa memang yang mengalami hal itu tuh bukan cuma kita gitu, tapi banyak orang dan memang sering terjadi gitu ketika kita sangat keras menginginkan sesuatu, kita malah nggak dapet hal itu yang kita nggak terlalu pengen, kayak kita biasa aja, malah kadang-kadang kita dapetin hal itu. Iya nggak sih? Nah, si philosopher Alan Watts itu berpandangan bahwa semakin kita mengejar sesuatu, semakin kita sulit mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan kita akan semakin merasa kecewa karenanya gitu. Atau kalau mau pakai istilah lain yang lebih ekstrim itu, ketika kita berhenti mencoba, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu ekstrimnya ya. Sebenarnya mungkin pandangan itu terlalu pesimis ya untuk orang yang terlampau optimis gitu loh. Jadi mungkin bakalan ada banyak yang nggak setuju juga tentang hal itu. Karena kan sebagian besar orang berpendapat bahwa ya kalau menginginkan sesuatu kita harus bekerja keras untuknya gitu. Karena ya bagaimana bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa berusaha untuk mendapatkannya gitu kan ya, kayak mustahil aja gitu loh, terutama di dunia ini yang sekarang ini ya, dimana kita terbiasa berjuang dan berupaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi meskipun kayak gitu nih, kita jangan dulu salah paham ya. Jadi maksud the backwards law sendiri itu kayak gini ya, misal nih kita pengen banget kaya nih, punya banyak uang gitu loh. Nah, semakin kita mengejar kekayaan itu, semakin diri kita membenarkan dan menguatkan nih bahwa kita sebenarnya itu miskin gitu. Itulah kenapa kita merasa semakin sulit untuk meraih kekayaan tersebut dan terus-menerus mengeluh dengan keadaan yang secara nggak langsung membuat diri kita itu semakin menderita. Karena fokus kita itu jadi bukannya ke usaha semaksimal mungkin, tapi kita malah fokusnya itu ke harapan kita atau keinginan kita gitu loh. Jadi kayak keinginannya tuh terlalu kuat sehingga secara nggak sadar nih diri kita sendiri itu membenarkan dan meyakinkan diri kita bahwa kita adalah miskin gitu. Sama halnya ketika kita sangat ingin dicintai. Somehow kita malah semakin merasa kesepian dan tidak dicintai. Karena ketika kita fokus nih pada apa yang diinginkan, dalam hal ini dicintai ya, maka kita benar-benar memandang dan memposisikan diri kita itu sebagai orang yang sulit untuk dicintai. Nah, itulah kenapa the backwards law itu berpandangan seperti itu. Anyway, dalam sebuah blog nih yang ditulis oleh Profesor David Clark, beliau itu menjelaskan bagaimana terlalu banyak usaha atau berusaha terlalu keras dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatasi tekanan emosional. Tekanan emosional di sini itu maksudnya ketika kita gagal ya, kemudian harus menghadapi kegagalan tersebut, nah itu kita akan semakin merasa kesulitan. Misalnya nih, contohnya ya, kita udah berusaha sangat keras untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan, entah itu di pertandingan olahraga misalnya, atau performance musikal, kontes-kontes tertentu misalnya ya, kemudian atau wawancara kerja, atau sesimpel saat ujian sekolah gitulah ya. Karena mungkin ditonton banyak orang, atau kalaupun enggak ya, ketika misalnya itu kasusnya di ujian gitu, hasil yang bagus dari kegiatan tersebut itu sangat penting bagi diri kita gitu loh. Jadi kita berusaha sangat keras lah untuk mendapatkan hasil yang bagus tersebut. Kita ingatkan terus-menerus diri kita bahwa kita harus melakukan yang terbaik.
sampai kita merasakan tekanan yang begitu kuat. Kita curahkan seluruh perhatian dan energi kita untuk performance tersebut dengan tekad yang kuat dan usaha yang nggak main-main gitu. Kita melangkah maju, namun kemudian kita gagal. Dan kita mengalami satu momen yang sangat-sangat mengecewakan, bahkan memalukan gitu loh dalam hidup kita. Aku yakin deh, beberapa dari kita juga pasti pernah ngerasain pengalaman kayak gitu loh. Iya nggak? Pasti kita jadi pengen protes sama kehidupan ini gitu. Karena kalau harus memahami dan menerima kegagalan akibat misalnya kurangnya usaha atau kurangnya persiapan, itu tuh lebih mudah gitu ya buat kita dibanding kita harus memahami dan menerima kegagalan akibat dari usaha yang berlebihan serta keinginan yang begitu kuat untuk melakukan yang terbaik. Itu kan aneh ya sebenarnya kalau harus menerima kegagalan dengan alasan tersebut. So, yang bisa kita pelajari dari The Backwards Law untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah yang pertama itu, jangan terlalu memikirkan hasil akhir. Ketika kita terlalu berfokus pada hasil akhir yang memuaskan gitu ya, maka disitulah kinerja kita itu atau usaha kita disabotase. Karena saat kita sangat peduli pada pada sebuah hasil gitu, maka apapun yang kita lakukan, kita akan merasa tegang gitu, nervous gitu loh. Nervousnya itu yang benar-benar nervous yang berlebihan, dan itu berdampak pada performance yang kita berikan secara nggak sadar. Bahkan, seberapapun kita hebat ya saat latihan, ketika kita terlalu mengkhawatirkan hasil akhir nih, maka usaha yang kita berikan itu tidak akan maksimal. Pikiran kita teralihkan pada ketakutan akan hasil yang jelek misalnya, atau ketakutan mengulang kesalahan masa lalu, yang intinya kita menjadi tidak benar-benar hadir di saat ini gitu. Pikiran kita itu tidak fokus, sibuk menyusuri masa lalu, kayak menakuti kejadian yang masa lalu yang mungkin akan terulang gitu loh. Dan juga pikiran kita itu sibuk membayangkan hal yang akan datang gitu loh. Nah, hal tersebutlah yang menjadi penghambat kemajuan kita sebenarnya. Selanjutnya, yang kedua, biarkan fisik kita saja yang berusaha. Harapan kita jangan. Ini penting ya, untuk memahami bahwa berusaha itu tetap perlu banget. Tapi jangan sampai nih, kita melibatkan perasaan atau emosi dalam usaha kita. Jadi jangan sampai harapan kita itu ikut berusaha juga gitu. Karena walau bagaimanapun nih, harapan atau keinginan itu merupakan usaha yang tidak logis kan sebenarnya, kayak tanpa arah. Meskipun nih beberapa orang berpendapat bahwa yang penting yakin, maka akan terjadi. Tapi nyatanya hal tersebut itu kurang logis. So, biarkan fisik kita yang berusaha, harapan kita jangan ya. Selanjutnya, yang ketiga, terimalah kekurangan kita, maka kita akan merasa cukup. Aku pernah baca di Quora ya, ada orang yang menuliskan pengandaian yang sangat berkaitan dengan poin ketiga ini. Dia menulis, ketika seseorang sedang berjalan di tengah hutan, orang tersebut melihat sungai. Samar-samar, cahaya matahari menerangi dasar air sungai yang batunya itu indah. Namun airnya keruh, sehingga dia tidak dapat dengan jelas melihat dasar sungai tersebut. Orang itu berusaha untuk mengaduk ya air tersebut, atau kayak menepis-nepis air tersebut agar cepat melihat dasar air sungai. Tapi air malah tambah keruh. Namun ketika dia duduk diam sejenak gitu ya, menikmati suasana, mencukuri air yang masih mengalir, bisa mendengar suara rincik air yang menenangkan, dan melihat pepohonan yang melindungi dirinya dari terik matahari, perlahan keruhnya itu mengendap dan dia bisa menyibakkan air sungai tersebut dengan mudah, sehingga akhirnya orang tersebut itu bisa melihat betapa indahnya dasar air sungai tersebut. Nah, dasar air sungai di sini kita artikan sebagai kebahagiaan atau kepuasan kita lah ya, dimana keruhnya itu merupakan pikiran, keinginan, atau kehendak kita yang sangat kuat.
Dan bagaimana orang tersebut mengaduk atau menepis-nepiskan air sungai merupakan usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga pada akhirnya nih ya, yang kita perlukan pertama kali adalah rasa syukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Dengan begitu, hati kita itu menjadi lapang. Sehingga ketika kita berusaha, maka kita tidak akan merasa menderita karenanya gitu loh. Dan tanpa sadar, usaha-usaha yang terkesan santai, tanpa beban, malah bisa cepat mengantarkan kita pada sesuatu yang membahagiakan. Karena kita itu menikmati prosesnya gitu loh. Kita nggak cuman fokus pada hasilnya aja. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!